Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putri Zahrani dengan NPM 2506628251. Di sini saya akan mempresentasikan analisis mengenai ANOVA dalam penelitian ekonomi. Di sini kita akan melihat bagaimana alat statistik ini mampu membantu kita mengambil keputusan ekonomi yang lebih tajam, mulai dari tingkat global hingga analisis mendalam di tahap kedua. Nah, yang pertama ini adalah urgensi ANOVA dalam ekonomi atau latar belakang. Mungkin di sini muncul pertanyaan kenapa kita tidak memakai uji T saja. Masalahnya jika kita membandingkan banyak kelompok, kayak misalnya 5 wilayah, dengan uji T berulang kali, kita akan terjebak dalam kesalahan tipe 1. Artinya jika risiko kita salah menyimpulkan bahwa ada perbedaan padahal sebenarnya tidak ada, akan meningkat drastis. ANOVA ini menyelesaikan masalah dengan menguji semua kelompok sekaligus secara adil. Dengan contoh aplikasinya, membandingkan pendapatan antar sektor, efektivitas kebijakan di berbagai wilayah atau dampak level teknologi. Lalu selanjutnya tahap 1 one way ANOVA dengan konsep dasar. Definisi menguji perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel bebas. Jadi di tahap 1 ini kita menggunakan one way ANOVA. Logikanya kayak kita mecah variabilitas data, kita membandingkan variansi antar kelompok dengan variansi dalam kelompok. Jadi intinya kita ingin membuktikan apakah perbedaan yang kita lihat benar-benar karena kategori tersebut atau hanya kebetulan semata. Lalu yang selanjutnya, syarat mutlak atau uji asumsi. Jadi sebelum ANOVA dianggap valid, datanya tuh harus lolos normalitas, data berdistribusi normal, homogenitas, variansi kelompok harus setara, dan independensi, data tidak saling mengaruhi. Jadi jika fondasi ini tidak kuat, maka bangunan dari analisis ekonomi itu kita bisa runtuh karena hasilnya tidak valid. Lalu selanjutnya, memahami tabel dari ANOVA. Nah, pada saat kita melihat output, mata kita itu harus tertuju pada 2 hal, F-hitung dan juga P-value. Jika P-value kita di bawah 0,05, maka kita memiliki bukti kuat untuk menolak H0. Jadi, artinya ada perbedaan ekonomi yang nyata antar kelompok yang kita teliti. Lalu selanjutnya, mengapa butuh tahap 2? ANOVA tahap 1 itu hanya memberitahu ada yang berbeda tapi bersifat global. Jadi analisisnya itu tidak bisa memberikan jawaban kelompok mana yang paling unggul atau apakah ada interaksi antar variabel. Untuk solusinya di sini uji post hoc atau two-way ANOVA atau ANOVA tahap 2. Lalu selanjutnya tahap kedua, uji post hoc atau KHSD. Kita ini bisa menggunakan jika hasil tahap satunya itu bersifat signifikan dengan cara membandingkan pasangan kelompok satu persatu secara adil dan memastikan perbedaan bukan karena faktor kebetulan. Lalu selanjutnya tahap 2, two-way ANOVA dan interaksi. Tadi tahap 2 two-way ANOVA itu ANOVA tahap kedua. Jadi di sini dengan cara dia memasukkan variabel bebas kedua, lalu fokus pada efek interaksi, apakah pengaruh variabel A bergantung pada kondisi variabel B. Contohnya kayak dampak subsidi variabel A berbeda di sektor biasa versus sektor kota variabel B. Terus studi kasus digitalisasi UMKM di sini. Dengan objeknya 30 UMKM, konvensional, semi-digital, fully digital. Dengan hasil tahap 1, P-nya itu kurang dari 0,05. Di sini P-nya itu ada perbedaan pendapat yang nyata. Terus hasil tahap 2, kelompok fully digital jauh lebih unggul dibanding semi-digital. Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulan dari kasusnya ini, akselerasi digital penuh adalah kunci pertumbuhan, bukan sekedar pemasaran dasar. Lalu terakhir, kesimpulan dan juga saran.
Kesimpulannya, ANOVA ini memberikan landasan empiris untuk kebijakan ekonomi yang lebih spesifik, dan sarannya itu selalu lakukan pengujian asumsi dan gunakan analisis tahap 2 untuk mendapatkan rincian yang solutif. Gini nih saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.